yang belum terungkap, belum ditunjukkan, dan kesombongan itu sangat kecil. Ternyata orang yang memiliki kesombongan, walaupun sekecil itu dan masih tersembunyi, bisa menghalanginya masuk surga, bisa menghalanginya langsung masuk surga. Siapa di antara kita yang selamat dari kesombongannya? Orang yang selamat dari kesombongan, menyombongkan anaknya, akan jatuh kepada menyombongkan hartanya. Yang selamat dari menyombongkan hartanya akan jatuh kepada menyombongkan ilmunya, menyombongkan amal ibadahnya, menyombongkan kesolehannya, menyombongkan kesuciannya. Sangat sulit selamat dari penyakit sombong. Walaupun hanya ada dalam hati, tersimpan rapat, dan hanya kita yang mengetahui, itu menghalangi kita langsung masuk surga. Ada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qafid, tidak akan langsung masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. Mudah sekali kita memutus hubungan silaturahim dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan paman kita, bibi kita, keponakan kita, kakek kita, nenek kita. Ada masalah sedikit saja, kita bisa jatuh memutuskan hubungan silaturahim. Oleh karena itu, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat penting, karena ada hal-hal kecil yang ternyata bisa menghalangi kita dari langsung masuk surga. Bahkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sangat mungkin kita mengatakan sesuatu yang kita anggap biasa saja, ngalir saja. Kita tidak membayangkan akibatnya. Ternyata satu perkataan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena betapa mudahnya kita melakukan dosa, dan akibat dosa itu bisa menghalangi kita langsung masuk surga, atau bisa membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Itu mengapa ampunan dari Allah itu sangat penting. Yang kedua, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah balasan yang sangat besar. Kenapa sangat besar, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dosa kita sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kita temui di akhirat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, walaupun itu sangat kecil, akan kita temui di akhirat nanti. Jangankan dosa kecil, dosa besar kita pun sangat banyak. Apalagi dosa kecil, apalagi dosa yang sudah kita lupakan, apalagi sesuatu yang sangat menyakiti orang lain tapi tidak kita anggap sebagai sebuah dosa. Betapa banyaknya. Maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendapatkan balasan yang sangat besar, karena dosa kita sangat banyak. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Bagi kita yang berusaha untuk mendapatkan ampunan itu, di antaranya dengan kita beribadah di bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Ramadan di depan kita adalah kesempatan yang sangat berharga. Jangan sampai kita mempunyai pahala yang besar di surga menanti kita, tapi kita terhalang dari masuk surga, terhalang menikmati nikmat-nikmat itu karena ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghindarkan diri kita dari orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat sial. Rabbina an-rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yughfar qabla an yughfar lahu. Sungguh hina seseorang yang kedatangan bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan nikmat bulan Ramadan, kebaikan yang sangat terbuka luas, tapi hingga Ramadan kemudian pergi, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sesial itu, dan itu kita yakini ada karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita hadirkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah akan dosa-dosa kita, akan rindunya kita dengan surga Allah karena sedikitnya amal ibadah kita. Ketakwaan itulah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita layak mendapatkan ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di antara syarat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengusahakan selalu ketakwaan. Karena ampunan itu u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memasang tekad yang kuat sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal min musyammirin lil jannah, ala hal min musyammirin lil jannah. Tidak adakah orang yang menyingsingkan lengannya untuk mengejar surga? Orang yang akan sampai kepada tujuannya adalah orang yang takut. Orang yang takut akan bersegera. Orang yang bersegera akan sampai kepada tujuannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Orang yang takut akan berangkat di pagi hari. Orang yang berangkat di pagi hari akan sampai kepada tujuan. Bukankah tujuan yang ingin kita capai demikian mahalnya? Bukankah tujuan yang ingin kita capai adalah surga? Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tekad yang kuat menjaga waktu, bersegera begitu dibukakan kebaikan untuk beramal, hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وصال تبارك وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين